Mungkinkah kelak Jupe dan DP bakal meringkuk di dalam tahanan? Masih terlalu jauh untuk menarik sebuah kesimpulan. Namun yang pasti, kasus hukum ini semakin menambah deret masalah yang pernah dicatatkan Dewi Persik dan Julia Perez. Selama ini, keduanya memang dikenal sebagai artis kontroversial yang kerap muncul dalam pemberitaan dengan pelbagai persoalan. Seperti apa saja karut-marut kehidupan Jupe dan DP di luar profesi keartisan mereka. Apa lo? Aku siap untuk profesional, aku akan kerja sama Jupe. Tapi selepas acara ini, aku ada urusan sama Jupe sendiri. Saya mengalah bukan berarti saya salah. Lukanya sampai sekarang aja belum sembuh ibaratnya. Terus terang saya nggak ngikutin. Julia Perez nelangsa, hatinya benar-benar ketar-ketir. Bagaimana tidak? Berkas acara penyelidikan terhadap dirinya sudah dilimpahkan ke kejaksaan oleh pihak penyidik di Polsek Matraman. Itu berarti tinggal selangkah lagi kasus penganiayaan yang dituduhkan Dewi Persik kepada dirinya bakal disidangkan. Dan bukan tidak mungkin Julia Perez bakal menjadi tahanan kejaksaan. Menyadari ancaman penjara yang sudah di depan mata, Jumat 14 Januari yang lalu, bersama tim kuasa hukumnya, Julia Perez mendatangi kantor kejaksaan dan coba mengajukan bukti tambahan agar BAP tersebut tidak serta-merta dianggap lengkap oleh pihak kejaksaan. Dia sudah mengajukan ini ke pengadilan dan ditolak sama kejaksaan karena bukti-bukti belum lengkap. Makanya aku dipanggil lagi beserta saksi-saksi aku perihal video rekaman di mana di sini ada sebuah bukti tidak ada bentuk penganiayaan yang seperti Dewi fitnahkan ke saya gitu loh. Dia kan bersaksi di kepolisian juga dan kepada media juga dia bersaksi waktu saya jatuhkan dia, saya mencakar dan memukul dan mencekik dia kan. Nah di video ini tuh nggak ada sama sekali. Itu berkas sudah P18 atau sudah dikirim ke kejaksaan. Namun demikian dikembalikan lagi ya oleh jaksa karena memang ada berkas yang kurang lengkap, dalam hal ini mungkin saksi-saksi. Untuk sementara, Jupe bisa menghirup nafas kelegaan. Pihak kejaksaan mengembalikan berkas tersebut karena dinilai belum lengkap. Jupe sendiri telah menyediakan bukti yang akurat seputar adegan syuting yang merekam perkelahiannya dengan Dewi Persik. Rekaman yang merupakan behind the scene film layar lebar yang dibintangi Jupe dan Dewi Persik tersebut diklaim Jupe sebagai tuntutan skenario. Semua sesuai naskah dan sesuai tuntutan sutradara, termasuk beberapa adegan kasar yang mereka peragakan. Apa lo? Apa lo? Ini apa-apaan? Hei! Udah. Hei! Udah. Jika tidak ada laporan yang dibuat DP ataupun yang dibuat Jupe ke kepolisian, adegan perkelahian yang diperagakan Jupe dan DP sejatinya patut diacungi jempol. Keduanya benar-benar lepas dan menunjukkan karakter yang kuat sebagai wanita penghibur yang terbiasa terlibat dalam amuk perkelahian. Ayo. Udah. Dia harus tahu saksi-saksi di sekitar ada 50 orang tuh di 50 30 orang di lokasi syuting. Saksi netral semuanya.
Saya nggak pernah membayar saksi-saksi itu ya, nggak punya uang juga. Sekarang ini masih ada bekas, masih apa namanya, masih bolong ya. Masih bolong. Masih bolong, kalau Hago masih bolong. Saya yakin sudah ada yang mengatur. Baik itu orang lain menyelakai saya secara sengaja ataupun enggak, yang jelas dalam arti mengatur tuh saya kepasrahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sikap Dewi Persik yang kukuh membawa kasus ini ke meja hijau jelas membuat Julia Perez ketar-ketir. Segala upaya perdamaian yang sudah digelar seolah tak ada artinya. Sutradara hingga produser serta Ahmad Dhani sebagai pemilik Republik Cinta Manajemen tempat Dewi Persik bernaung pun bagi tak berkutik untuk menyelesaikan kasus ini secara damai. Terus terang saya nggak ngikutin. DP sempat tanya sama saya bahwa dia mau berdamai dengan Jupe. Saya bilang kalau mau damai ya damai aja gitu. Terus Pak Sangker juga pernah menghubungi saya, bro ini harus kita yang menyelesaikan. Oh ya udah saya tunggu di rumah saya bro gitu kan. Terus Pak Sangker bilang, wah tapi saya nggak bisa datang, biar pengacaranya aja datang, nanti ketemu Jupe, nanti ketemu Mas Dhani. Lalu saya bilang, wah kalau pengacara biar sama pengacara aja. Nah setelah itu terakhir saya udah nggak pernah kontak lagi. Saya sudah mengupayakan perdamaian, tapi perdamaian itu kan alangkah indahnya dua belah pihak ya saling mengampuni gitu ya. Sekarang udah saya maafkan, lukanya sampai sekarang aja belum sembuh ibaratnya. Jupe sudah mengatakan saya pembohong lah, beginilah, begitu loh. Mau gimana sih Mbak? Upaya damai yang diharapkan agaknya memang sulit untuk dicapai. Apalagi Jupe sendiri juga tak mau mencabut laporan yang sudah ia layangkan ke Polda Metro Jaya. Mungkinkah kelak Jupe dan DP bakal meringkuk di dalam tahanan? Masih terlalu jauh untuk menarik sebuah kesimpulan. Namun yang pasti, kasus hukum ini semakin menambah deret masalah yang pernah dicatatkan Dewi Persik dan Julia Perez. Selama ini, keduanya memang dikenal sebagai artis kontroversial yang kerap muncul dalam pemberitaan dengan pelbagai persoalan. Seperti apa saja karut-marut kehidupan Jupe dan DP di luar profesi keartisan mereka. Julia Perez dan Dewi Persik memang tak pernah sepi sensasi. Keduanya termasuk newsmaker di ranah hiburan tanah air. Berbagai persoalan dan nukilan kisah hidup keduanya selalu mampu mencuri perhatian khalayak ramai. Dan kini keduanya berhadap-hadapan di jalur hukum. Siapkah bila kelak salah satu di antara keduanya harus meringkuk di balik jeruji besi? Pemirsa, selama 1 jam ke depan bersama saya Dini Aminarti, inilah kabar teraktual untuk Anda. Dan tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Dewi Muria Agung alias Dewi Persik. Seperti liukan tubuhnya di atas panggung, seperti itu pula lah liukan berbagai persoalan yang selalu membelit kehidupannya. Sejak terjun ke dunia entertain sebagai biduanita dangdut, entah sudah berapa kali Dewi Persik harus menjadi sentral pemberitaan karena kasus yang ia hadapi. Sebut misalnya perseteruannya dengan Saiful Jamil, mantan suaminya. Kekerasan fisik menjadi wacana yang akhirnya menghantarkan rumah tangga mereka ke jurang perceraian. Dewi Persik juga pernah berseteru dengan wali kota Tangerang yang mencekal penampilannya. Ketika seorang fans Jail mencolek tubuhnya, Dewi Persik tak segan-segan melayangkan bogem mentahnya. Kayaknya Dewi Persik nggak pernah gak ada masalah deh Mbak. Selama saya hampir 7 tahun di dunia entertainment, selalu pasti ada saja. Kadangkala saya pribadi sebagai manusia biasa, terkadang saya tuh merasa bahwa saya tuh juga pingin tenang, pingin damai, tapi orang tua saya bilang, itu udah konsekuensi kamu sebagai seorang selebritas. Di lokasi syuting, Jupe bukan orang pertama yang menjadi seterunya.
Sebelumnya ada Andi Soraya yang juga terlibat keributan dengan Dewi. September 2008, Dewi Persik dan Andi Soraya yang terlibat dalam pembuatan sebuah film layar lebar bahkan nyaris baku hantam di lokasi.